Sesungguhnya penangkapan demi penangkapan yang dilakukan oleh Mabes Polri terhadap jaringan teroris di Indonesia yang di dalamnya ditemukan banyak anggota Front Pembela Islam di dalamnya, ini merupakan benang merah yang tidak bisa diputus bahwa memang ada hubungan yang erat antara Front Pembela Islam dengan kelompok teroris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. La haula wa la quwwata illa billah. Saudaraku sekalian, mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Baru saja kita menyaksikan bersama-sama di media konferensi pers Mabes Polri mengenai penangkapan terduga teroris yang dilakukan oleh Densus 88 Mabes Polri di Bekasi, Jawa Barat dan Condet, Jakarta Timur. Ada satu informasi yang disampaikan oleh Polri bahwa dari terduga teroris yang ditangkap dilakukan penggeledahan dan ditemukan atribut pakaian Front Pembela Islam, ormas yang sudah dinyatakan sebagai ormas terlarang oleh pemerintah. Juga ditemukan buku-buku serta kartu tanda anggota dari Front Pembela Islam. Ini tentu bukan sesuatu yang baru sama sekali. Kalau kemudian Mabes Polri mengungkap ada jaringan Front Pembela Islam di dalam kelompok teroris ini. Beberapa waktu yang lalu, tepatnya di Februari 2021 juga Mabes Polri sudah melakukan penggeledahan dan penangkapan atas terduga teroris di Poso dan Gorontalo. Dan yang luar biasa, ternyata dari 24 yang ditangkap oleh polisi, 19 diantaranya berafiliasi ke Front Pembela Islam. Kalau yang berafiliasi atau yang ikut FPI itu hanya 2-3 orang dari 24, tentu sesuatu yang mungkin bisa dimaklumi. Tetapi ini prosentasenya 73%. Artinya apa? 73% teroris jaringan Ansarud Daulah yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap oleh Mabes Polri, mereka ini adalah anggota Front Pembela Islam. Ini bukti nyata yang tidak bisa dibantahkan bahwa memang ada keterkaitan antara Front Pembela Islam dengan kelompok-kelompok teroris. Dan di antara sebagian besar anggota Jamaah Ansarud Daulah yang ditangkap di Makassar dan Gorontalo pada saat itu, mereka juga ikut di dalam Baiat ISIS, Islamic State of Iraq and Syam, yang dihadiri oleh Sekjen FPI Munarman SH. Jadi kalau kemudian FPI waktu itu berteriak-teriak bahwa mereka tidak ada hubungan apa-apa dengan kelompok teroris, ini hanya pembelaan sepihak semata. Kita tentu bisa melihat bahwa memang benar FPI dijadikan sebagai tempat berlindung, sebagai indung daripada kelompok-kelompok teroris. Dan tentu saja melihat ini kita harus melihat secara luas. Front Pembela Islam dengan cita-citanya yang ingin menegakkan Indonesia bersyariah, tentu ini sebangun, seide dengan cita-cita dan gagasan kelompok teroris di Indonesia pada khususnya yang juga ingin menegakkan Khilafatul Islamiyah. Maka sesungguhnya penangkapan demi penangkapan yang dilakukan oleh Mabes Polri terhadap jaringan teroris di Indonesia yang di dalamnya ditemukan banyak anggota Front Pembela Islam di dalamnya, ini merupakan benang merah yang tidak bisa diputus bahwa memang ada hubungan yang erat antara Front Pembela Islam dengan kelompok teroris. Mungkin kita semua dibuat terhenyak setelah sekian lama Indonesia ini tidak mendengar berita tentang teroris. Beberapa hari yang lalu, sepasang suami istri melakukan peledakan bom bunuh diri di depan gereja Katedral Makassar. Ini tentu tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Bagaimana 2 orang pengantin baru yang mestinya mereka baru saja berjanji untuk membangun biduk rumah tangga, membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, karena kesalahan pikirnya, karena pahamnya yang salah, kemudian
Mereka justru menjemput maut dengan cara membunuh orang lain. Dan Tuhan memberikan jawaban kepada kita. Ternyata bukan orang-orang yang hendak mereka bunuh yang meninggal. Mereka berdua yang wafat dengan tubuh tercerai-berai. Untuk sebuah keyakinan, untuk sebuah tindakan yang itu jelas bertentangan dengan nilai-nilai agama, apapun agamanya. Tidak ada satupun agama di dunia ini yang membolehkan adanya terorisme. Tidak ada satupun ajaran agama yang membenarkan tindakan untuk melukai, menyakiti, bahkan membunuh orang lain. Kalau ia beragama Islam. Dan seperti yang disampaikan oleh Putri Gus Dur Alisa Wahid, kita harus terbuka sebagai orang Islam bahwa memang diksi, narasi yang dimunculkan oleh sepasang suami istri pada peledakan diri di depan gereja katedral Makassar adalah diksi dan narasi keislaman. Sungguh ini kesesatan yang luar biasa. Di atas semua kesesatan, mana mungkin Islam yang selalu mengajarkan kedamaian, ufsus salam, sebarkan kedamaian, ufsus salam, sebarkan kedamaian. Bahkan setiap kita bertemu dengan siapapun, baik sesama muslim maupun non-muslim, kita diajarkan untuk mengajak kedamaian. Kalimat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kedamaian, keselamatan, kesejahteraan, serta rahmat dari Allah tetap atas kalian semua. Usai kita sholat beribadah, ditutup dengan salam assalamualaikum. Maknanya apa? Islam adalah agama yang selalu menekankan arti penting perdamaian, arti penting kebersamaan dalam kedamaian, membangun keselamatan. Maka kalau atas dasar paham agama yang ia miliki, kemudian ia tidak berkomitmen untuk menumbuhkan kedamaian di negeri ini, di dunia ini, tidak menjadi rahmat di semesta ini, maka sungguh itu adalah paham keislaman yang salah. Ini menjadi tugas kita bersama, tugas kita semua, sahabat-sahabat, saudara-saudara sekalian, para pemuka agama. Tidak hanya pemuka agama Islam, pemuka agama yang ada di Indonesia ini. Mari kita perkuat, kita perteguh keyakinan, dan kita bersama-sama membangun Indonesia dengan kedamaian, dengan kebersamaan, dengan sikap toleransi, saling menghormati, saling menjaga sesama. Sehingga apa yang terjadi seperti kasus-kasus terorisme yang terjadi di Indonesia ini tidak akan terjadi. Menurut catatan BNPT, teror di Makassar kemarin merupakan teror ke-502 sejak tahun 2000 sampai dengan hari ini yang dilakukan oleh Jamaah Ansarud Daulah. Kita tahu tindakan-tindakan teror yang dilakukan oleh anggota Jamaah Ansarud Daulah sudah berulang dan terus berulang. Maka kami meminta pemerintah, dalam hal ini Mabes Polri, untuk bisa mengusut tuntas gerakan Jamaah Ansarud Daulah di Indonesia ini. Kalau bisa sikat habis mereka. Dan peringatan khusus untuk Saudara Munarman, Sekretaris Jenderal Front Pembela Islam. Kalau Anda berulang kali mengatakan tidak ada hubungan antara Front Pembela Islam dengan kelompok radikalis, kelompok teroris, harap diingat bahwa sebagian besar teroris yang ditangkap oleh Mabes Polri itu berafiliasi ke Front Pembela Islam. Itu artinya apa? Ini adalah benang merah yang tidak bisa diputus begitu saja, bahwa memang ada keterkaitan antara Front Pembela Islam yang saat ini sudah dibubarkan dengan kelompok teroris. Dan Front Pembela Islam memberikan ruang, memberikan kamar khusus bagi kelompok-kelompok teroris untuk bersenyawa di dalamnya, berkembang di dalamnya. Kami masih
Ingat, di masa-masa beberapa waktu yang lalu, saat para aktivis FPI menyeruntukan azan dengan hayya 'alal jihad, panggilan untuk jihad sambil mengacung-acungkan senjata tajam. Kemarin baru saja beredar, anak-anak kecil memberikan dukungan kepada Habib Rizik bin Syihab, juga dengan diksi, kata-kata, pola, sikap, gerakan, gestur yang banyak disebarkan oleh kelompok Front Pembela Islam. Maka kepada semua, mari kita bersama-sama untuk mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang beradaban, Islam yang bercirikan sikap tasamuh, toleran, tawasud, tawazun, i'tidal, amar ma'ruf nahi mungkar, Islam yang rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.